Bapak Ibu yang berbahagia, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan narasumber hebat kita yang mana beliau akan menyampaikan bagaimana penyerapan, pemahaman, dan penerapan pengalaman budaya positif kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di ruangan sini. Sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, saya panggil narasumber kita, Bapak Master. Kita kasih aplaus dulu untuk Bapak Master. Baik, silakan. Kepada Pak Master kami silakan. Cikuan, ya. Terima kasih kepada moderator kita Ibu Ayu yang sudah membuka acara pada pagi menjelang siang. Ya, terima kasih Bu. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang boleh berkenan hadir di ruangan ini. Ya. Nah, dalam hal ini ya saya akan berbagi praktik budaya positif pengalaman yang sudah saya lalui di calon guru penggerak Bapak Ibu ya. Saya sudah berada di modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, sekali lagi perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saya bukan menggurui Bapak Ibu, tetapi saya belajar untuk berbagi praktik budaya positif ya. Nah, apa saja itu? Mari Bapak Ibu kita akan mulai. Nah, yang pertama Bapak Ibu, ini ada 7 yang akan kita bahas, 7 langkah yang akan kita bahas ke depannya Bapak Ibu. Ya, konsep inti budaya positif ya. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga ada teori motivasi hukuman dan penghargaan ya. Nah, yang keempat ada keyakinan kelas. Yang kelima ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, yang keenam ada 5 posisi kontrol seorang guru ya. Yang keenam ada segitiga institusi. Nah, sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya undang dulu Bapak Ibu untuk berdiri. Nah, kita break dulu Bapak Ibu ya, supaya tidak terlalu kaku begitu ya. Ya, silakan Bapak Ibu berdiri. Nah, Bapak Ibu, ice breaking yang saya akan berikan ini tentu berhubungan dengan belajar di kelas ya, dengan realita yang ada. Nah, Bapak Ibu perlunya begini ya, perlunya begini. Jangan ikuti apa yang saya praktekkan, tetapi ikuti apa yang saya katakan. Ngerti ya, Bapak Ibu ya? Siap ya? Oke. Sekali lagi dulunya begini, jangan ikuti apa yang saya praktekkan, tetapi ikuti apa yang saya katakan ya. Ikuti yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya praktekkan. Oke? Siap ya, Bapak Ibu ya? Oke. Semua pegang hidung. Oke, yang cepat ya Bapak Ibu ya. Yang cepat Bapak Ibu ya. Oke. Semua pegang rambut. Siap. Semua pegang mata, semua pegang telinga, semua pegang hidung. Oke ya. Lagi, semua pegang mata, hidung, telinga, rambut, telinga, rambut, hidung. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kira-kira ada nggak yang bisa memahami apa makna daripada game ini? Ada? Mungkin dari Bapak Ibu, silakan. Ada yang bisa kita jawab? Oke, silakan Ibu. Terima kasih. Maknanya adalah kadang dalam hidup itu kita selalu terbawa oleh aliran dengan pergaulan orang di sekitar kita. Padahal yang mengalir pergaulan di sekitar lingkungan kita itu belum tentu tepat, belum tentu betul. Disitulah proses kita sebagai orang itu harus punya yang namanya
kontrol diri, supaya kita tidak bisa mengikuti arus, tetapi kita tetap bisa berpikir bahwa arus itu positif atau negatif. Terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus bagi Ibu Ayu, silakan duduk Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Ya, terkadang apa yang kita katakan, yang baik pun yang kita katakan, ketika di lingkungan sekitar kita tidak berbuat seperti itu Bapak Ibu, maka cenderung anak-anak itu akan mengikuti itu. Ya, sudah kita nasihati jangan berbuat yang salah, tapi ketika yang salah selalu yang dilihat, maka dia akan melakukan itu. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Yang pertama, yang ini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini saya tulis Bapak Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran diferensiasi, ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila, ya. Nah, di sini ada 6 profil Pancasila, ya Bapak Ibu. Saya rasa sudah sangat hafal ini 6 profil Pancasila. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan Maha Mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, ya. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat kreatif. Yang kelima bernalar kritis. Nah, yang terakhir adalah mandiri, ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, nah ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya, miskonsepsi artinya kesalahpahaman, ya, tentang teori kontrol. Yang pertama di sini adalah sering sekali ilusi guru memang turun murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa, ya, ilusi bahwa orang dewasa. Terus, ya. Nah, ada di sini Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus, ya, respon pendekatan teori kontrol. Ada 2 di sini, Bapak Ibu sebelah kiri dan Bapak Ibu sebelah kanan, ya. Nah, ada stimulus respon. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, sedangkan di teori kontrol itu berbeda Bapak Ibu. Realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Ya, nah semua orang melihat hal yang sama, tapi di teori kontrol itu berbeda juga. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya, kita berusaha. Nah, selanjutnya perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Di teori kontrol berbeda lagi. Semua perilaku memiliki tujuan. Ya. Nah, selanjutnya di stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Nah, di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, ya. Terus di stimulus respon itu orang bisa mengontrol orang lain. Di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain, ya. Nah, teori-teori ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baca, ya. Terus selanjutnya ada disiplin positif. Nah, disiplin positif ini Bapak Ibu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ya, ancaman atau hukuman. Nah, di sini saya tulis Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ya. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu menurut institusi atau sebuah organisasi, ya. Yang pertama itu nilai-nilai kebajikan. Yang pertama itu profil pelajar Pancasila. Nah, tadi saya sudah terangkan profil Pancasila itu ada 6, Bapak Ibu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua akhlak mulia, yang ketiga berkebinekaan global, yang keempat gotong royong, yang kelima kreatif, dan yang keenam berkenalan kritis, ya.
Nah, menurut Ibu, ya, primary years program atau PIB, ya, ada dibagi lagi, ada toleransi, ada rasa hormat, ada integritas, ya, ada mandiri, ada menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen, ya. Nah, selanjutnya ada keterampilan hidup atau life skill. Ya, apa saja itu life skillnya? Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ya. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu, setiap manusia memiliki kebutuhan dasar, ya. Ada kebutuhan dasar kesenangan, kebebasan, penguasaan diri, ya. Nah, nanti kita akan coba lihat beberapa kebutuhan dasarnya. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya maksud tadi, ya. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup atau survival. Adalah kebutuhan yang bersifat psikologis, ya. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, ya, rumah, dan makanan, ya. Atau yang dulu sering kita pahami ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu ada kebutuhan pokok, Bapak Ibu, sandang pangan, ya. Dan kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier, ya. Selanjutnya adalah kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, ya. Nah, ini perlu kita pahami, Bapak Ibu, sebagai seorang pendidik, ya. Latar belakang peserta didik itu berbeda-beda, latar belakang keluarganya berbeda-beda, Bapak Ibu. Ada yang latar belakang keluarga yang mungkin, ya, mohon maaf, ada yang keluarganya broken home, ya. Ada juga keluarganya mungkin yang penuh kasih sayang, dan karakter mereka tentunya pasti berbeda-beda, Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok, ya. Nah, biasanya kebutuhan kasih sayang ini bisa kita pahami, ya, kalau dari peserta ini dia caper, ya. Rasanya caper, cari perhatian, ya. Nah, terus Bapak Ibu, yang ketiga adalah penguasaan, ya, atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Adalah kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, biasanya ini ingin menonjol, Bapak Ibu, ya. Biasanya ini ingin tampil di depan, ingin menunjukkan siapa dia, ya. Supaya kenapa? Supaya dikagumi orang. Nah, ini ciri-ciri daripada yang kita hadapi di lapangan sebagai guru, Bapak Ibu. Ada anak itu, ya, tidak cenderung untuk tampil ke depan, tapi ada anak itu yang cenderung langsung tampil ke depan, ya. Nah, ini terus Bapak Ibu, selanjutnya, ya, yang keempat, Bapak Ibu, kebutuhan kebebasan. Nah, apa itu kebutuhan kebebasan, Bapak Ibu? Kebutuhan akan pilihan, ya, adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Setiap manusia memang, ya, tidak senang kalau dikontrol, dikekang, pengen bebas, Bapak Ibu, ya. Tetapi kita harus juga mengikuti norma-norma yang berlaku, aturan-aturan yang berlaku, ya. Dan kelima, selanjutnya, Bapak Ibu, kebutuhan kesenangan. Nah, ini tadi, ya. Dan kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini bukan hanya untuk murid, Bapak Ibu, kita juga mungkin yang guru butuh ini, ya. Setiap guru juga butuh ini. Saat kita sudah lelah untuk mengajar, bisa saja yang kita cari adalah bentuk-bentuk humoris atau komedi-komedian, begitu, ya, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Supaya merefresh kembali otak kita, ya. Terus, Bu,
motivasi perilaku manusia ya. Nah, ada menurut ahli di sini, menurut Dian Gosen ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terkadang yang kita temui di dalam saat kita mendidik ya, ada anak itu motivasinya sebenarnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Contohnya begini ya, dia melakukan segala sesuatu itu, dia melakukan perintah kita hanya untuk menghindari hukuman agar tidak kita hukum ya, bukan dari hatinya sendiri, tergerak dari hatinya ya. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini saya termasuk salah satunya orang yang suka memberikan hadiah bagi anak-anak peserta didik ketika bisa menjawab pertanyaan ya, di hal-hal tertentu maksudnya. Tetapi terkadang memang ini menjadi dilema ya. Satu sisi kita harus menghargai jerih payah mereka, satu sisi kita harus menghargai bagaimana mereka mau menjawab. Tetapi kita harus tanamkan bukan karena hadiahnya Bapak Ibu ya. Salah satunya ketika kita memberikan nilai atau memberikan sesuatu hal, baik barang atau bentuk hal apapun hadiah ya. Tapi terkadang anak-anak untuk bisa menyentuh mau menjawab, melakukan apa yang kita perintahkan karena mereka kerinduannya untuk mendapatkannya ya. Nah, yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, saya harap anak ini tumbuh seperti ini ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri ya. Terus Bapak Ibu, oke. Nah, Bapak Ibu, kita harus coba memahami ada 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol guru ya. Nanti Bapak Ibu melalui materi ini Bapak Ibu bisa memahami posisi Bapak Ibu itu selama ini di posisi mana, kira-kira begitu ya. Nah, yang pertama begini, berhukum ya. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Nah, yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Mungkin saat ini Bapak Ibu belum memahami. Nah, saya itu Bapak Ibu coba langsung saya masukkan, ada sebuah video Bapak Ibu ya. Saya coba masuk ke sebuah video Bapak Ibu. Nah, apakah Bapak Ibu diberhukum, membuat merasa bersalah, atau Bapak Ibu posisinya di teman atau pemantau atau manajer? Saya coba izin Bapak Ibu, saya oke, ini ada sebuah video Bapak Ibu ya. Oke. Iya, ini tadi yang kita sudah pelajari Bapak Ibu. Ini 5 posisi kontrol. Nah, lewat video ini Bapak Ibu kita coba memahami ya. Oke. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol
dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan?
Bisa lah Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat
Setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Baik ya, Bapak Ibu, ya kembali kita tadi ke materi ini, ya. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol yang sudah kita lihat dari video tadi tersebut, Bapak Ibu, tentunya kita merefleksi diri kita, Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu ya. Ternyata selama ini apa yang sudah kita lakukan. Nah, dalam tahap ini, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut materinya, kita mau sharing dulu, berbagi dulu, ya. Boleh ya, Bapak Ibu ya. Nah, tentu Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri di dalam mengajar, ya, di ruangan kelas. Lalu posisi Bapak Ibu ini di mana sih sebenarnya? Di hukum kah? Diberbuat merasa bersalah atau teman dan pemantau atau manajer. Nah, yang kita mau sharingkan hari ini adalah lewat video ini nanti kita melakukan hal-hal positif buat anak kita. Mungkin sharing dulu untuk Bapak Ibu bisa berbagi tentang pengalamannya di ruang kelas mengajar, ya. Ada Bapak Ibu? Mungkin saya tanya dulu ya, Ibu. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Pak Master. Saya sebagai guru ini terkadang yang saya lakukan itu adalah sebagai penghukum, ya, karena anak kadang tidak membuat tugas, terus saya itu posisinya sebagai penghukum, dikasih hukuman untuk mengepel dan menyapu. Terima kasih. Oh iya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu buat Ibu Puji. Iya. Sering sekali kita di posisi itu penghukum, ya, Bapak Ibu ya. Nah, kita tidak tahu apa latar belakang anak ini tidak mengerjakan PR. Ya. Kita tidak tahu apa latar belakang anak ini, mengapa dia tidak mengerjakan tugasnya. Ya. Entahkah anak ini sebenarnya ya membantu orang tuanya di rumah, atau mungkin bekerja untuk membantu orang tuanya, atau mungkin ada hal-hal yang lain, Bapak Ibu, yang dikerjakan anaknya. Selama ini langsung kita hukum, kenapa tidak mengerjakan? Terima kasih Bu Puji. Nah, ini menjadi suatu refleksi bagi kita lewat video ini, Bapak Ibu. Kita sudah lihat. Boleh mungkin guru yang lain ada, Bapak Ibu, Ibu Ayu mungkin bisa. Ya, baik, terima kasih. Kita sebagai guru kalau dilihat dari posisi kontrol ini sebenarnya semuanya sudah kita coba. Nah, kalau kita misalnya memberikan sedikit toleransi, sekali tidak mengerjakan tugas ya sudah, nggak apa-apa nak, nanti jangan diulang lagi. Kadang anak merasa nggak apa-apa, sama ibu itu agak sedikit enjoy, agak rileks, agak santai kok. Tapi ketika kita menggunakan sistem kontrol penghukum, sekali anak tidak mengerjakan PR seperti apa yang tadi disampaikan Bu Puji, kemudian dia disuruh menyapu dan mengepel, setelah itu dia bisa tidak mengulangi lagi. Di sini sebenarnya kita itu merasa dilema, kita pengen memberikan yang terbaik kepada anak, tetapi kadang anaknya ini yang belum mempunyai rasa tahu diri, tidak sadar diri bahwa posisi seorang siswa itu menjalankan tugasnya dengan baik. Kadang di situ kita merasa dilema dalam memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Terima kasih. Luar biasa. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu ya ini ya. Jadi memang
ya kalau kita lihat dari 5 teori kontrol ini, Bapak Ibu, posisi kontrol ini, satu sisi ada dilemanya bagi kita, ya. Terkadang kalau tidak ada hukuman itu merasa menganggap sepele kita, ya, menganggap sepele. Tetapi dari kita sudah tonton dari video itu adalah manajer itu adalah membimbing, ya, mengarahkan, ya. Jadi bukan lagi hukuman, bukan lagi konsekuensi, tapi apa akibatnya. Oke, saya rindu sekali lagi satu orang lagi, mungkin Bapak Ibu bisa, oke silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Mastor. Kalau saya sih berpikirnya begini Pak. Setelah saya mengajar kurang lebih 20 tahun, ini posisi kontrol guru penghukum, pembuat merasa bersalah, teman pemantau. Memang secara naluri orang tua kita juga atau guru-guru sebelum kita juga pasti melakukan ini. Nah, untuk memposisikan diri kita sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer, ya pastinya kita perlu berproses ya Pak. Nah, tapi kami cukup senang dengan adanya kegiatan ini. Terima kasih sudah berbagi. Jadi kita nih sudah ada gambaran ternyata dari yang 5 kebanyakan 4 atau mungkin di posisi nomor 1 paling banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Oke, boleh berikan tepuk tangan buat Ibu Risma, ya. Saya yakin dan saya pada percaya Bapak Ibu sudah melakukan kelima-lima ini. Cuma mungkin ya dari langkah-langkahnya yang belum kita pahami, ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan ini. Gak mungkin terus Bapak Ibu menghukum anak, ya. Gak mungkin Bapak Ibu terus membuat anak merasa bersalah, dan mungkin, ya. Dan gak mungkin juga Bapak Ibu menganggap anak itu hanya terus sebagai murid, gak pernah sebagai teman. Sekali-sekali Bapak Ibu contohnya, ayo ikut Bapak atau ikut Ibu, itu menandakan kita sudah membuat anak itu merasa teman kita, ya. Oke, Bapak Ibu selanjutnya, ya. Dan mudah-mudahan lewat video tadi Bapak Ibu kita boleh merefleksi diri, ya. Jadi 5 posisi kontrol guru yang paling efektif itu manajer, ya. Dalam bahasa yang sederhananya begini, membuat orang lain bersalah tanpa menyakiti, gitu ya, tanpa merasa bersalah. Artinya dia menyadari, oh iya saya salah, gitu ya, Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu ada contoh kasus di sini Bapak Ibu, ya, ada contoh kasus Bapak Ibu di sini. Kasus yang pertama, ya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ya. Nah, kalau posisi kontrol guru sebagai teman, begini bahasanya Bapak Ibu. Ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu, Bapak ya, sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini sebagai teman Bapak Ibu. Nah, sebagai pemantau Bapak Ibu, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya? Nah, ya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kira-kira begini. Inilah kata-kata pemantau Bapak Ibu, ya. Terus, nah ini kalau manajer Bapak Ibu, perhatikan Bapak Ibu. Nah, ini kalau manajer seperti yang kita tonton tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, kita tanya dulu kesalahan anak itu apa. Jangan-jangan dia tidak sadar dia salah, gitu ya. Jangan-jangan dia tidak tahu dia salah. Nah, ini yang membuat masalah. Dia tidak tahu dia salah, ya. Dan sehingga kita tanyakan dulu, ya, validasi identitasnya. Ya, kita tanya dulu Bapak Ibu, apa kamu tahu kesalahanmu? Lalu setelah anak-anak itu menjawab itu, setelah peserta diri itu menjawab itu, nah kita coba lanjut pertanyaannya Bapak Ibu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu itu? Nah, izinkan peserta didik, izinkan anak tersebut untuk mengungkapkan apa isi hatinya Bapak Ibu. Ya. Terus, nah dari kasus ini Bapak Ibu, ya, coba Bapak Ibu baca yang layar, ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah di sini ada pertanyaannya Bapak Ibu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Boleh tunjuk tangan kira-kira siapa? Ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kira-kira? Coba Ibu, siapa Ibu Olipah? Apa kira-kira Ibu Olipah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira? Pembuat
merasa bersalah. Oke, ya. Nah, kalau ini Bapak Ibu, ya. Oke. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, silakan. Sebagai pemantau. Sebagai pemantau, ya, sebagai pemantau. Oke, terima kasih Pak. Terus kalau yang ini Bapak Ibu, ayolah lakukan diri Bapak Ibu ya. Nah, apa kira-kira? Teman ya? Oke. Ya tadi sudah ada di layarnya. Nah, selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa itu, Bapak Ibu? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Merasa bersalah, ya. Ada yang lain kira-kira, Bapak Ibu? Pemantau, ya, boleh, ya. Yuk kita coba kira-kira ini di bagian mana ya? Ya. Di sini kita diskusi Bapak Ibu, tidak ada salah benarnya, ya. Nah, saya rindu kita di sini mencoba untuk diskusi. Ada yang tadi pemantau, ada yang merasa bersalah, atau ada yang lain lagi Bapak Ibu? Ada kira-kira? Oke, ya. Oke, ini sudah. Nah, tadi videonya sudah. Nah, kita akan masuk ke dalam keyakinan kelas Bapak Ibu, ya. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Ada kira-kira Bapak Ibu yang bisa menjawab ini? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan sekolah? Ya. Nah, coba Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Menurut saya begini, kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu hal yang timbul dalam dirinya sendiri. Kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh guru dan sekolah, ya itu peraturan. Tidak boleh datang terlambat ke sekolah, itu bukan keyakinan Bapak, itu peraturan. Dan biasanya peraturan ini ada yang namanya sesuatu hal konsekuensi, itu sistem peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas, sesuatu hal yang dilakukan, ya budaya positif itu menjadi habit atau kebiasaan. Itulah keyakinan Bapak. Ya, contoh begini, ya. Ketika dia melihat sampah, ya, dia akan tergerak sendiri. Itu sudah menjadi budaya positif Bapak. Itu sudah menjadi keyakinan. Bukan lagi berbicara pungut sampah itu, bukan lagi. Ya. Jadi peraturan itu bisa berubah menjadi keyakinan kelas, ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas yang pertama itu bersifat abstrak atau berupa pernyataan. Universal atau umum dibuat dalam pernyataan positif, dibuat dalam pernyataan, ya, positif, sedikit saja dan mudah diingat, ya Bapak Ibu, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, ya. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang saya maksud dari Bapak Ibu, ya. Kalau peraturan itu, ya itu biasanya dari sekolah. Nah, kalau keyakinan, kita tanya anak-anak itu dalam proses pembelajaran saya, kira-kira menurut anak-anak apa yang kita lakukan, ya. Jadi anak-anak itu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya untuk kenyamanan anak itu, ya, proses belajar anak itu, ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nah, ya, di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu, ya. Nah, apa tujuan daripada segitiga restitusi ini nanti Bapak Ibu? Nah, segitiga restitusi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, yang pertama, langkah yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Yang kedua Bapak Ibu itu validasi tindakan yang salah, apa yang dilakukan dia, ya. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu tadi keyakinan kelas menurut kamu ini sudah sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Nah, Bapak Ibu, ada sebuah kasus di sini saya coba tampilkan dan Bapak Ibu mohon nanti untuk merefleksi, ya, kasus ini. Oke, nanti ada saya tunjukkan Bapak Ibu sebuah video. Nanti Bapak Ibu mohon direfleksi, ya. Nah, di sini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Apa itu menstabilkan identitas? Nah, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, ya. Biasanya pertanyaannya begini, atau pernyataannya,
bukan pertanyaan, tapi pernyataannya seperti ini biasanya. Berbuat salah itu nak wajar. Ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Nah, ini bisa kita sampaikan sekalipun belum tentu kita pernah melakukan itu. Ya. Tapi untuk menstabilkan identitas, tidak merasa terpojok anak itu, ya kita posisikan diri kita di posisi dia. Ya, kita posisikan diri kita di posisi dia, ya, sehingga bisa kita buat seperti ini. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, ya. Nah terus, ya, Bapak tidak mencari kesalahan siapa yang salah, anakku, ya. Bapak tidak mencari siapa yang salah, ya. Tetapi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini, ya. Bapak tidak mencari masalah siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak, yang pertama Bapak ingin kamu jujur. Yang kedua, kita cari solusi sama-sama. Ya, nah ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ya. Nah, validasi tindakan Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau validasi tindakan ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya, biasanya pernyataan kalau kita sebagai guru untuk memvalidasi memvalidasi tindakan yang salah ini, biasanya pernyataannya kita lakukan begini, Bapak. Kamu pasti punya alasan ya melakukan itu, ya kan? Kira-kira alasanmu apa kira-kira melakukan itu? Contoh, ada kasus seseorang itu bertengkar, tentu punya alasan, Bapak Ibu. Sekali kita boleh mendengarkan statement atau slogan begini, ya, segala sesuatu itu ada sebab dan akibat, Bapak Ibu, ya. Tidak ada asap kalau tidak ada api, ya. Tentu dia punya alasan melakukan itu. Nah itu, ya. Kamu pasti punya alasan anakku melakukan itu, ya. Yang kedua adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Tapi kamu tidak melakukan, Bapak bangga, ya. Kalau menurut saya lebih yang buruk seperti itu bisa sebenarnya kamu lakukan. Tetapi yang kamu ambil ini yang putusannya, nah ini dia, ya, validasi tindakan yang salah. Ya. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ya, kita yakinkan dia, Bapak Ibu, ya. Kita yakinkan dia, Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya adalah kamu merasakan, ya, karena mempertahankan sesuatu hal yang penting bagimu. Nah, dia melindungi dirinya. Ya, kan? Biasanya ya harga diri, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, di sini saya buat sebuah video, Bapak Ibu. Oh, satu lagi, ya. Menanyakan keyakinan. Ya, menanyakan keyakinan. Ini yang terakhir tadi, ya, validitas, baru keyakinan, dan menanyakan keyakinan, ya. Berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam, ya. Nah biasanya pernyataannya ini, Bapak Ibu, sesuatu hal yang sudah kita sepakati. Nah apa dari yang kita sepakati itu, ya? Apa keyakinan kelas kita laku? Nah yang kedua adalah nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, ya. Kamu ingin mencari seperti apa? Nah ini tadi keyakinan kelas. Berbeda dengan peraturan kelas, Bapak Ibu, ya. Berbeda. Keyakinan kelas itu adalah kita tanyakan, lalu mereka mengungkapkan, membuat keyakinan, lalu biarkan mereka melakukan itu. Oke, Bapak Ibu, kita masuk sebuah video dulu. Video restitusinya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah
motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang saya. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu saya. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2.
manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser kini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang membuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang membuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru, perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Iya. Nah, ini adalah penjelasan dari tentang video restitusi ya, Bapak Ibu. Iya. Mengenai video restitusi ini tadi ada 3 langkah yang harus kita lakukan dalam menangani masalah Bapak Ibu ya.
menstabilkan identitas. Yang kedua, Bapak Ibu, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu apa? Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ya, dari langkah-langkah yang belajar harus kita terapkan untuk menangani kasus. Nah, saya mencoba Bapak Ibu menerapkan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan sebuah kasus Bapak Ibu ya. Memang tidak sempurna, mungkin ada banyak kekurangan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu nanti Bapak Ibu mohon masukan dan kritikannya. Apa saja yang kurang dalam video saya ini nanti ya Bapak Ibu ya. Saya akan tampilkan ada sebuah kasus anak ini bertengkar Bapak Ibu ya di kelas karena ada siswa yang merampas bukunya. Ya, ada siswa yang merampas bukunya karena tidak mengerjakan tugas. Dan memang anak ini rajin mengerjakan tugas ya Bapak Ibu. Jadi dirampas, akhirnya bertengkar. Nah, saya coba menerapkan segitiga restitusi ini Bapak Ibu ya. Mungkin tidak sempurna, berikan saya masukan Bapak Ibu ya, berikan kritikan dan saran ya. Saya akan tampilkan Bapak Ibu video saya. Ya Bapak Ibu, mungkin kurang jelas ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, videonya suaranya kurang kencang ya. Iya, dari video tadi Bapak Ibu kira-kira ada yang berikan refleksi, masukan Bapak Ibu? Oke, silakan. Baik, dari video yang ditayangkan tadi, menurut saya siswa tersebut sudah bisa menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaiki masalahnya. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin menanggapi video saya atau masukan kritikan mungkin. Kritikannya satu, suaranya nggak kencang ya kan? Jelas gitu ya suaranya. Oke, silakan Bapak Ibu.
menurut saya Pak, setelah melihat penayangan video dari Bapak, saya rasa cukup efektif karena di dalamnya sudah ada segitiga restitusi itu. Di dalamnya sudah ada pernyataan yang menyatakan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindak yang salah, kemudian menanyakan keyakinan, dan di dalamnya Bapak memang menyuruh siswanya sendiri mencari solusi, mencari alternatif, memperbaiki kesalahannya. Itu saja Pak, terima kasih. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Pak Wansep ya. Terima kasih Pak Wansep ya buat masukannya ya. Nah ini mungkin menjadi pembelajaran juga bagi saya. Suaranya didekatkan ya Bapak Ibu ya. Sip. Nah biasanya penutup ini sesuatu hal yang ditutupnya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu, tiba saatnya kita di penutup. Nah dalam penutupan ini Bapak Ibu, saya tulis di sini dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Ya, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, ya, atau manajer atau pembimbing, ya, yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab, ya, sesuai dengan standar nasional pendidikan. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu tentang berbagi praktik budaya positif yang sudah saya jalani di calon guru penggerak di modul 1.4 ya. Nah Bapak Ibu, saya rindu juga Bapak Ibu untuk merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan saat Bapak Ibu mendengarkan pemaparan saya. Sekali lagi mohon umpan baliknya, mohon masukannya, mohon kritikannya ya, untuk guna perbaikan ke depan. Bapak Ibu, ada yang bersedia untuk memberikan refleksi? Boleh? Oke, silakan. Terima kasih sekali lagi ya Pak Mastor, ini kedua kali ya. Mengikuti kegiatan ini sesuatu yang luar biasa buat saya, karena pastinya menambah ilmu pengetahuan. Selanjutnya banyak hal yang ternyata yang kita lakukan itu selama ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kalau saya pikir perkembangan zaman. Tapi dengan adanya kegiatan ini, Bapak berbagi dengan kami, kalau kedepannya mungkin kalau bisa lebih banyak lagi berbagi praktik Pak Mas. Terima kasih. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Risma. Satu orang lagi deh, ada Bapak Ibu? Satu orang lagi, ya? Ada? Kira-kira Bapak Ibu? Oke, Ibu Pero ya. Silakan Ibu Pero. Terima kasih. Ya, itu apa yang boleh disebutkan Pak Master sangat membantu diri saya. Ternyata selama ini yang saya lakukan terlalu banyak menekan siswa dan berikan kebebasan kepada siswa. Jadi satu pembelajaran bagi saya. Semoga ke depan saya menjadi guru yang memberi kebebasan kepada peserta didik saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu sudah merefleksi, memberikan masukan ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu sudah berkenan hadir di dalam ruangan ini untuk boleh mendengarkan pemaparan saya ya. Jika mungkin ada kesalahan kata, tutur bahasa atau perbuatan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ibu Wahyu selaku moderator. Waktu yang tepat saya berserah. Baik, kita kasih aplaus untuk Bapak Master yang hari ini sudah luar biasa memberikan materi berbagi baik kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat untuk diri kita dan kita bisa menerapkannya kepada anak didik kita
dalam keluarga kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup kegiatan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.